Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 yang soleh solihah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh untuk kembali mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan pada kesempatan kali ini materi kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa tadi Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan Allah mudahkan kita memahaminya serta mengamalkannya. Baiklah anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, diharapkan kalian sebagai peserta didik mampu atau dapat yang pertama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menunjukkan sikap bersyukur dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan arti bersyukur dengan benar. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan manfaat bersyukur dengan benar. Yang kelima, kalian dapat menunjukkan contoh sikap bersyukur dengan benar. Dan yang keenam, kalian dapat mendemonstrasikan contoh sikap bersyukur dengan benar. Baiklah anak-anak, kita mulai saja pembelajaran kita tentang nikmatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, tahukah kamu pengertian bersyukur? Bersyukur pengertiannya adalah rasa berterima kasih kepada Allah. Jadi bersyukur artinya rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kasih sayang dan karunia kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan banyak nikmat kepada kita, ya. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam. Kita bisa tidur dengan nyenyak, ya. Kita dapat makan dengan enak, kita dapat minum setiap hari, menghirup udara dengan bebas setiap hari. Itu adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masih banyak lagi anak-anak sekalian, begitu banyaknya nikmat dari Allah sehingga kita tidak mampu menghitungnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 18 yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kita tidak mampu menghitung nikmat-nikmat Allah karena begitu banyaknya anak-anak sekalian, ya. Lalu anak-anak sekalian, apakah bersyukur itu hanya cukup mengucapkan alhamdulillah begitu? Tidak anak-anak, ya. Bersyukur tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bagaimanakah rasa ungkapan syukur kita? Selain mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya, kita bersyukur dengan cara menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajin sholat setiap hari 5 waktu, ya. Kemudian mengaji, belajar di TPQ. Kita gunakan nikmat Allah itu untuk beribadah kepada Allah, untuk menolong sesama manusia, bersikap baik kepada yang lainnya, ya. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa kebalikan atau lawan dari bersyukur adalah kufur nikmat, ya. Kufur nikmat. Jadi lawan dari syukur adalah kufur. Lalu kufur itu apa, ya? Kufur nikmat itu ialah tidak menyadari bahkan mengingkari bahwa nikmat yang didapatkan benar-benar dari Allah. Jadi tidak mengakui anak-anak bahwa selama ini kita sehat, selama ini kita menghirup udara, selama ini kita makan dan minum dengan nikmat, ya. Itu orang yang kufur itu tidak menyadari bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kita tidak boleh kufur nikmat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari atau jika kamu mengkufuri atau mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran surah Ibrahim ayat 7. Jadi dalam ayat ini jelas anak-anak, jika kita bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah dengan beribadah dengan bagus kepada Allah, serta melakukan amalan-amalan kebaikan yang lainnya, itu tanda rasa syukur kita kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Tetapi jika kita ingkar, kita tidak mau beribadah kepada Allah, kita tidak mengakui bahwa semua nikmat itu datang dari Allah dan kita tidak mau bersyukur atau kita mengkufurinya, maka pasti kita akan diazab oleh Allah dengan azab yang berat anak-anak. Kemudian anak-anak, tentang manfaat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala antara lain, ya, manfaat bersyukur kepada Allah ini antara lain, satu, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kepada kita. Jika kita bersyukur, maka yang pertama tentunya Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Ini manfaat bersyukur yang pertama. Kemudian manfaat bersyukur yang kedua, kita akan jauh dari sifat ingkar, sifat kufur terhadap nikmat Allah. Kita akan jauh dari sifat ingkar atau kufur terhadap nikmat Allah. Itu manfaat yang kedua. Kemudian manfaat bersyukur yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengingat kita. Ya. Kemudian manfaat bersyukur yang keempat, kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pandai bersyukur, tentunya Allah tidak akan mengazab kita. Azab Allah itu akan ditimpakan kepada orang-orang yang kufur saja. Kemudian manfaat bersyukur yang kelima adalah kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Berbaik sangka, ya, tidak berburuk sangka kepada Allah. Ya. Karena Allah sudah memberikan nikmat yang banyak pada kita. Bagaimana mungkin kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada sesama manusia. Kemudian manfaat yang keenam dari bersyukur yaitu kita akan terhindar dari sikap sombong. Karena kita menyadari semua pemberian itu datangnya dari Allah. Kita tidak bisa menyombongkannya karena kita sebenarnya hanya diberi oleh Allah. Semuanya milik Allah. Kemudian yang ketujuh, manfaat bersyukur yang ketujuh yaitu hati kita menjadi lapang, tenang, dan bahagia. Kamu bisa lihat anak-anak ya, orang yang pandai bersyukur kepada Allah, meskipun mendapatkan sesuatu yang sedikit, ya, mendapatkan sesuatu yang tidak banyak, dia mampu bersyukur. Itu tenang ya, daripada orang yang kufur ya. Orang yang kufur itu diberi sedikit, dia akan gresuloh ya, bahasa Jawanya gresuloh. Dia akan kecewa ya. Jadi hidupnya tidak tenang dan tidak bahagia kalau orang yang kufur atau yang tidak bersyukur. Maka bagi orang yang bersyukur, hatinya akan menjadi lapang, tenang, dan bahagia. Ini manfaat bersyukur yang ketujuh. Selanjutnya anak-anak sekalian, bagaimana sikap bersyukur kepada Allah yang betul? Apabila atau jika kita memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan adalah sebagai berikut anak-anak. Yang pertama, tentunya kita harus spontan ya, secara otomatis mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita mengucapkan hamdalah ya, alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan nikmat sekecil apapun dari Allah, yang kita ucapkan adalah alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, berbuat yang lebih baik ya. Berbuat yang lebih baik itu akan menyenangkan Allah anak-anak ya. Allah akan suka. Jadi makanya orang yang merasa diberi nikmat oleh Allah, dia harus hidupnya lebih baik, berbuat yang lebih baik. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan yaitu meninggalkan perbuatan yang buruk ya. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang buruk itu harus kita tinggalkan. Jangan sampai kita menyakiti orang lain, membuat rugi orang lain, mengecewakan orang lain ya. Itu
perbuatan buruk itu harus kita tinggalkan. Yang keempat, melakukan perbuatan yang baik kepada sesama, ya. Menolong sesama teman kita, sama manusia, ya. Itu wujud syukur kita, ya. Karena Allah Maha Baik, kita pun harus melakukan perbuatan yang baik kepada sesama manusia. Yang kelima, bisa kita lakukan dengan bersedekah kepada orang lain yang tidak mendapatkan nikmat ataupun yang kurang beruntung, ya. Jika ada orang-orang yang meminta-minta, itu kita beri sedekah kepada mereka. Kemudian yang keenam, yang bisa kita lakukan, yaitu menggunakan nikmat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan rajin beribadah, rajin sholat, untuk mengaji. Itu anak-anak sekalian, beberapa sikap bersyukur yang bisa kita lakukan, mulai dari membaca hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin, sampai rajin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak sekalian, pembelajaran kita tentang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita saling berpesan, saling menasehati. Ketika kita menjadi hamba Allah, jadilah hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berbuat baik kepada sesama manusia. Marilah anak-anak, sebagai bahan evaluasi kita kerjakan soal-soal berikut ini. Jawablah soal-soal berikut dengan benar. Yang pertama, jelaskan arti bersyukur. Kemudian yang kedua, apa yang diucapkan ketika mendapatkan nikmat. Yang ketiga, apa kebalikan dari bersyukur. Yang keempat, bagaimana akibat orang yang tidak pandai bersyukur. Kemudian yang kelima, mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, apa saja yang dilakukan orang yang bersyukur jika mendapatkan nikmat. Soal yang terakhir, yang ketujuh, bagaimana cara kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak, silahkan ditulis di buku tulis kalian, kemudian hasilnya difotokan ke Pak Guru, ya. Silahkan dikerjakan. Selamat mengerjakan, mudah-mudahan semuanya sukses. Dan marilah kita akhiri dan kita tutup pertemuan pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari Pak Guru demikian. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.